semuanya, semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita dari film yang berjudul American Made. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan memiliki rating 7,2 dari 10 di IMDb. Kalau untuk genre di film ini terbilang campur-campur ya. Ada action, biografi, komedi, crime, and drama. Oke, pertama kita bahas sinopsisnya dulu ya. Film American Made ini menceritakan tentang seorang Barry Seal yang awalnya bekerja sebagai pilot di sebuah maskapai yang bernama Trans World Airlines atau yang disingkat TWA. Sebagai pilot, Barry ini memiliki track record yang bagus. Ya, bisa dibilang udah jago banget ya dalam mengemudi pesawat terbang. Sampai pada suatu hari, si Barry ini terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba dan pencucian uang. Wah, kok bisa ya? Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Dimulai pada tahun 1978 yang menceritakan tentang Barry Seal yang bekerja sebagai pilot di maskapai TWA. Sampai di suatu tempat di mana si Barry ini ditegur oleh seorang laki-laki yang bernama Monty Saver. Saver ini adalah seorang agen CIA yang meminta Barry untuk melakukan sebuah pekerjaan atau misi rahasia menjadi mata-mata untuk CIA di Amerika Tengah, menggunakan pesawat kecil dengan kamera yang terpasang di pesawat tersebut dengan tujuan untuk memfoto sebuah tempat musuh atau pemberontak menggunakan pesawat pengintai itu. Barry pun langsung berbicara dengan istrinya yang bernama Lucky bahwa Barry ingin bekerja dengan CIA itu. Namun, Barry ini mengakunya bahwa ia berbisnis dengan IAC dan tidak keluar dari pekerjaannya sebagai pilot di TWA. Tidak langsung mengaku bahwa ia bekerja dengan CIA karena Saver meminta agar pekerjaan Barry ini tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya, Barry keluar dari zona nyamannya sebagai pilot di TWA dan bekerja mengikuti kata hatinya. Dan Barry pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan CIA. CIA sangat menginginkan foto para pemberontak itu. Dikarenakan CIA sangat senang dengan hasil kerjanya si Barry, akhirnya Barry ini diberi misi atau ditawarkan pekerjaan lain, yaitu menjadi kurir pengantar informasi antara CIA dengan Kolonel Noriega di Panama. Kolonel Noriega ini menjual informasi tentang sebuah komunis di sana kepada CIA. Jadi, kerjanya Barry ini cuman antar jemput berkas gitu. Waktu pun terus berlalu sampai pada tahun 80-an, Barry dikirim oleh CIA ke sebuah bandara di Kolombia. Namun di tengah perjalanan, bensin pesawat yang digunakan oleh Barry habis dan ingin mengisinya. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan akhirnya membawa Barry ke suatu tempat untuk bertemu dengan kelompok yang bernama Kartel Medellin, yang beranggotakan George Ochoa, Carlos Leader, dan Pablo Escobar. Tiba-tiba Barry ini diajak naik helikopter oleh mereka untuk menunjukkan tempat perdagangan kokain. Ternyata Barry ini dikasih pekerjaan untuk mengantar narkoba kokain ke Miami dan dibayar sebesar $2.000 per kilo. Wah, siapa ya yang gak tergiur? Akhirnya hilanglah akal sehat Barry Seal dan Barry setuju dengan pekerjaan tersebut. Kartel Medellin memilih Barry Seal karena dia pilot yang handal. Barry bisa menerbangkan pesawat walaupun landasannya pendek dan bisa menghindari polisi-polisi udara berkat bantuan CIA. Akhirnya, berhasillah semua narkobanya mendarat di Miami dengan cara melemparkan kokain-kokain tersebut dari pesawat
yang di bawahnya sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengambil kokain tersebut. Dan kartel Medellin pun merayakan kesuksesannya dengan Barry karena ia sudah berhasil menjalani pekerjaannya. Tapi pada saat mereka sedang merayakan kesuksesannya, tiba-tiba ada polisi datang dan tempat tersebut digerebek sama polisi Kolombia dan Barry Seal masuk penjara. Tapi langsung bebas lagi karena ditolong oleh Seaver. Di sana Seaver memberitahu ke Barry bahwa kepolisian Louisiana, daerah rumahnya Barry, sudah diberitahu kalau Barry ditahan dan akan menggeledah rumahnya jam 6 pagi besok. Dan akan membawa Lucky dan menanyai Lucky. Akhirnya Barry dibebaskan oleh Seaver. Tetapi Barry bingung karena jam 6 pagi kepolisian dari Louisiana akan menggeledah rumahnya. Dan Barry tidak mau sampai hal itu terjadi dan diketahui oleh istri dan anaknya. Akhirnya Barry minta bantuan kepada Seaver untuk bisa membantunya. Dan Seaver menyarankan Barry dan keluarganya untuk segera pindah dari Louisiana ke tempat yang baru bernama Mena, Arkansas. Akhirnya Barry pun langsung pulang ke rumahnya dan meminta agar istri dan anaknya segera mengemasi barang-barangnya dan segera pergi ke Mena. Dan sampailah mereka di Mena dengan selamat di rumah barunya. Belum lama Barry sampai di rumahnya, Barry langsung diajak oleh Seaver ke suatu tempat. Ternyata tempat itu seperti bandara pribadi gitu. Di dalamnya ada hangar tempat pesawat milik CIA diparkir di sana. Dan Seaver bilang bahwa tempat itu dan rumahnya adalah milik Barry. Namun pemberian tersebut tidak gratis dan ada syaratnya, yaitu dengan syarat Barry harus mengantarkan senjata ke Nicaragua. Dan akhirnya Barry mendapat pekerjaan baru lagi untuk mengirim senjata AK-47 ke Nicaragua dengan bantuan Seaver untuk menghindari FBI, ATV, DAI, dan bea cukai. Setelah itu, akhirnya Barry pun pulang dan membawa uang yang ia hasilkan dari mengantar kokain waktu itu. Setelah sampai di rumahnya, istrinya sudah mengetahui perbuatan suaminya ini. Dan akhirnya Barry pun mengakui pekerjaannya bahwa ia bukan lagi bekerja sebagai pilot di TWA dan meminta Lucky agar tidak memberitahu siapapun bahwa Barry bekerja membantu CIA. Misi pun akhirnya dilanjutkan oleh Barry dalam mengantarkan senjata ke Nicaragua. Dan akhirnya Barry berhasil mengantarkan senjata itu. Namun, pada saat Barry mengantarkan senjata tersebut, Barry bertemu dengan kartel Medellin untuk menawarkan bekerja sama lagi. Dan akhirnya berbagai pekerjaan antar mengantar ini Barry lakukan. Karena misinya semakin besar, akhirnya Barry membutuhkan orang lain untuk membantunya menjadi kurir udara dan mendapatkan anggota baru, yaitu Pete Dubois, Stan Manson, Bill Cooper, and Bob. Di saat selesai dalam antar-mengantar barang tersebut, akhirnya datanglah Seaver untuk meminjam sebagian lahan Barry untuk melatih kontra. Jadi sebagian lahan penerbangan milik Barry ini dijadikan tempat pelatihan, menembak, dan lain-lain. Hari demi hari pekerjaan ini menjadi semakin besar dan berjalan dengan lancar. Akhirnya bisnis Barry yang sedang besar-besarnya sehingga ia kelebihan uang dan bingung mau diapakan lagi uangnya. Mending bagi-bagi ke aku aja kali ya. Hehe. Sampai pada akhirnya Barry melakukan pencucian uang dengan membangun perusahaan yang tidak jelas, merenovasi rumahnya, memberikan istrinya mobil, dan cash flow Barry berlebih. Ada uang di mana-mana, di berbagai bank, hingga ia terpaksa menyimpan uangnya ini dikubur di dalam tanah. Dan uang tersebut dipakai untuk bersenang-senang bersama keluarganya. Sampai Barry ini kehabisan tempat untuk menyimpan uang-uangnya tersebut. Wow. Kemudian datanglah JB secara tiba-tiba.
Jadi si JB ini adalah adik dari istrinya Barry. JB ini tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran, dan ia ini bingung mau kerja apa. Akhirnya Barry menyuruh JB untuk bekerja membantunya bersih-bersih di bandaranya Barry. Saat Barry membeli kuda dan sedang mengajari kudanya bersama keluarganya, datanglah JB dengan pacarnya memakai mobil baru. Barry dan istrinya curiga, dari mana JB mendapatkan uang untuk membeli mobil baru itu? Akhirnya JB mengaku bahwa ia mencuri uang Barry dari hangar. Di sana ia menemukan banyak uang. Sampai saat dimana FBI memeriksa data-data milik Barry dan curiga ada banyak uang di Mena, Arkansas. Dengan banyaknya bank baru di Mena, kayaknya sih ini milik Barry ya. Akhirnya polisi langsung mengintai daerah Mena. Di sana polisi tersebut sedang beristirahat dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari JB. Pada saat ini, si JB ini melakukan hal bodoh dengan membawa uang banyak di dalam tas hingga dicurigai polisi. Dan dikejarlah si JB ini dan ditangkap polisi saat Barry sedang bernegosiasi dengan Kolonel Nirega. Di saat sedang Barry negosiasi itu, Barry mendapatkan panggilan telepon dari istrinya yang melaporkan bahwa JB ditangkap dengan banyak uang. Di sana, saat bernegosiasi, Barry ini sudah tidak konsen dengan negosiasi tersebut karena ia ingin segera membebaskan JB. Namun, karena JB menghambat jalannya bisnis Pablo dan kawan-kawan ini dan takut si JB ini membongkar bisnis Pablo dan kawan-kawan, akhirnya Pablo dan kawan-kawan ini mengetahui bahwa JB ini ditangkap polisi dan ingin membantu Barry untuk membebaskan JB. Saat keluar dari kantor polisi, Barry langsung mengantar JB ke suatu tempat. Di sana sudah disiapkan mobil oleh kartel Medellin yang ternyata niat kartel Medellin ini adalah membunuh JB dengan menaruh bom di mobilnya. Akhirnya, mobil JB pun meledak dan Barry membawa mobil yang di dalamnya ada JB yang kemungkinan sih udah meninggal ya ke dalam hutan dan menutupnya dengan daun-daun sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Sampai pada suatu saat di mana FBI sudah turun tangan dan akan menggerebek semuanya, CIA ini menghapus semua nama yang berhubungan dengan Mena, Barry Seals, dan lain-lain. Barry mengosongkan hangarnya. Di saat sedang mengosongkan, Barry Seal digerebek di hangarnya oleh ATV, DAA, polisi negara bagian, dan FBI. Di saat dibawa ke pengadilan, Barry mencoba menghubungi Seaver, tetapi tidak bisa. Lalu Barry dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa Dana Sibota. Tetapi dari sini ada telepon dari gubernur untuk melepaskan Barry Seal dengan tujuan agar Barry dapat disuruh untuk menjebak kartel Medellin di saat sedang mengantarkan narkoba. Yang artinya si Barry ini seperti mengkhianati kartel Medellin ya, karena kan si Barry ini pernah melakukan kerjasama dengan mereka. Dan akhirnya Barry membantu pemerintah. Barry pun menjadi pahlawan dan bebas hukum. Akhirnya Barry melakukan pekerjaannya dengan menjebak kartel Medellin dengan memfotonya secara diam-diam. Tak disangka-sangka ternyata FBI ini merilis fotonya kepada publik di berita, sehingga ketahuanlah bahwa Barry yang menjebak kartel Medellin. Namun Pablo Escobar dan kawan-kawannya tentu tidak menerima perbuatan Barry ya, dan akhirnya mereka menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Barry. Tidak sampai di situ, Barry pun selalu pindah-pindah motel ya setiap harinya dan berjaga-jaga takut ada bom di mobilnya, karena Barry sudah tahu bahwa kartel Medellin akan membunuhnya karena menjebaknya. Hingga akhirnya pada saat Barry singgah di Salvation Army, Barry dibunuh di parkiran oleh pembunuh bayaran kartel Medellin ini. Dan akhirnya Barry Seal meninggal. Kemudian anggota CIA itu yang bernama Shiver
mencari orang Iran untuk mempersenjatai Contra. Dan istrinya, Lucky, kembali ke Louisiana untuk menjadi karyawan KFC untuk bekerja ya sebagai pengganti Barry yang sudah meninggal, untuk menghidupi keluarganya yang pastinya. Dan film pun selesai. Oke, jadi begitu alur cerita dari film American Made. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran, silahkan di komentar. Terima kasih.